Kenapa Jokowi tidak berani bilang kata, jujur, dan integritas sama sekali? Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Sejak lama, rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada kepolisian agar menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat. Namun harapan itu kini nyaris hilang. Bukan karena rakyat berubah, tetapi karena Polri kehilangan sesuatu yang paling mendasar, kejujuran. Pada tahun 2022, di masa kepemimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo, kata jujur tiba-tiba menghilang dari teks Tribrata, yang selama ini menjadi dasar moral setiap insan Bayangkara. Padahal sejak awal berdirinya Polri, kata jujur adalah inti dari sumpah pengabdian polisi kepada bangsa. Hilangnya satu kata itu bukan sekadar perubahan redaksi, tapi tanda bahwa nurani bangsa mulai padam. Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol Purn Nanan Soekarno, secara terbuka mengatakan, tanpa kejujuran, hukum kehilangan nurani. Tanpa kejujuran, kepercayaan rapuh seperti sekarang. Ia menegaskan, hilangnya kata, jujur, menandai hilangnya jiwa Polri. Polisi kehilangan kompas moralnya. Ia bukan lagi penjaga kebenaran, tetapi hanya pelaksana kekuasaan. Nanan juga menegaskan, Polri kini menghadapi krisis kepercayaan yang sangat dalam. Bukan hanya karena perilaku anggotanya, tetapi karena hilangnya integritas dari akar terdalam institusi. Integritas adalah jembatan antara kebenaran dan kepercayaan, katanya. Bila integritas hilang, maka jembatan itu runtuh, dan hukum tidak lagi dipercaya rakyat. Jokowi anti kata, jujur, dan integritas. Pertanyaan besar muncul, mengapa Presiden Joko Widodo selama 10 tahun menjabat tidak pernah berbicara tentang integritas dan kejujuran di hadapan polisi? Kenapa Jokowi tidak berani bilang kata, jujur, dan integritas sama sekali? Ketika ia memanggil ribuan polisi ke Istana Negara, rakyat berharap ia menekankan pentingnya integritas dan kebenaran. Namun dalam pidatonya, tidak ada satu kalimat pun tentang integritas, kejujuran, atau moralitas. Kata, integritas, diganti menjadi, jangan pamer, dan jangan flexing. Sebuah pidato yang seharusnya menjadi pengingat moral justru berubah menjadi pesan dangkal tentang gaya hidup. Padahal bangsa ini sedang sakit karena hilangnya kejujuran. Apakah ini kebetulan, atau memang ada perjanjian gelap di balik semua ini? Apakah benar ada perjanjian dengan Lucifer yang membuat kata, jujur, dihapus dari dasar moral Polri? Apakah karena kejujuran dianggap menghalangi kekuasaan yang gelap? Tidak ada yang tahu pasti, tetapi rakyat berhak bertanya. Karena ketika kejujuran hilang, maka yang berkuasa adalah kegelapan. Tanpa kejujuran, semua rencana dan perbaikan hanyalah seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Fondasinya rapuh dan akan runtuh suatu saat. Nilai kejujuran adalah warisan suci dari para pahlawan sejati penegak hukum. Nilai ini mungkin sudah tidak dituliskan lagi dalam pedoman resmi, tetapi seharusnya tetap hidup di dalam hati setiap penjaga bangsa. Tanyalah pada hatimu sendiri, sudahkah kita berjalan di jalan yang jujur? Karena pada tahun 2022, kata, jujur, telah dihilangkan dari pedoman dasar kepolisian. Satu kata hilang, maknanya pun ikut memudar. Tanpa kejujuran, hukum tidak memiliki hati nurani. Tanpa kejujuran, kepercayaan masyarakat menjadi lemah dan mudah pecah. Saat ini, kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum sangat rendah. Tanpa kejujuran, penegak hukum kehilangan jiwanya. Krisis yang sebenarnya bukanlah krisis kelembagaan, melainkan krisis integritas. Integritas adalah jembatan yang menghubungkan antara kebenaran dan kepercayaan. Seorang penegak hukum yang baik adalah yang benar dan jujur. Benar berarti harus memenuhi 3 hal, benar menurut hukum dan prosedur, benar dalam pelaksanaan teknisnya, dan benar secara etika serta sikap. Inilah yang membangun kepercayaan. Izin hukum bisa diatur, tetapi kepercayaan tidak bisa dibeli. Tanpa integritas, kebenaran akan tersesat. Tanpa kebenaran, kepercayaan akan runtuh. Integritas bukan hanya soal karakter pribadi, melainkan fondasi moral bagi seluruh sistem. Integritas memastikan setiap tindakan berada pada garis lurus antara hati nurani dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Perjanjian Jokowi. Mengapa Presiden Joko Widodo tidak berani berbicara tentang integritas? Selama masa jabatannya sebagai presiden, kata integritas tidak berani diucapkan. Sebagai bukti, pernah suatu ketika polisi dikumpulkan di istana untuk mendengarkan pidato presiden. Dalam pidato tersebut,
kata integritas sama sekali tidak disebut. Alih-alih menekankan integritas dan kejujuran, pesannya diganti dengan pesan untuk tidak pamer atau flexing. Begitu pula dengan kata kejujuran, yang secara resmi dihilangkan dari Sumpah Tribrata Kepolisian pada tahun 2022. Mantan Wakapolri, Nanan Soekarno, telah mengungkapkan hal ini sebagai salah satu penyebab krisis kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Hilangnya kata kunci ini adalah bukti nyata yang memperlemah fondasi moral penegak hukum. Apakah ini semua merupakan bagian dari sebuah perjanjian gelap? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan membuka mata dan hati terhadap bukti-bukti yang ada. Pesan dari nurani polisi sejati. Komjen Nanan Soekarno mengingatkan dengan sederhana, polisi yang baik adalah polisi yang benar dan jujur. Kebenaran harus dijaga dalam 3 hal. Benar secara hukum, artinya sesuai undang-undang dan prosedur. Benar secara teknis, artinya dilakukan dengan cara yang tepat dan profesional. Benar secara etis, artinya dilakukan dengan hati nurani yang bersih. Namun semua itu tidak berarti apa-apa tanpa kejujuran. Karena kejujuran adalah dasar dari legitimasi moral. Legalitas bisa dimanipulasi dengan tanda tangan dan cap pengadilan, tapi legitimasi hanya lahir dari hati yang jujur. Inilah yang kini hilang dari tubuh Polri. Suara Alkitab, dalam Amsal 12 ayat 22 tertulis, bibir dusta adalah kekejian bagi Allah, tetapi orang yang berlaku jujur dikenannya. Dan dalam Matius 5 ayat 8 Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kedua ayat ini mengingatkan kita bahwa kejujuran bukan hanya soal perilaku, tetapi soal hubungan kita dengan Allah. Ketika bangsa kehilangan kejujuran, maka bangsa itu kehilangan hadirat Allah. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menghendaki agar bangsa Indonesia kembali kepada kebenaran. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah arah dari Tuhan Yesus. Bangsa ini harus dibebaskan dari kebohongan, dari ketakutan, dan dari perjanjian gelap yang menutupi nurani bangsa. Rakyat Indonesia tidak boleh diam. Setiap orang harus menjaga negara Indonesia, negara Pancasila, dari kejahatan-kejahatan yang terus terjadi dari masa ke masa. Kalau rakyat tetap diam, kejahatan akan terus beranak pinak seperti sekarang. Tuhan Yesus menunggu bangsa ini bertobat dan berdiri di pihak kebenaran. Bangsa yang jujur akan disertai oleh terang. Bangsa yang menolak kejujuran akan dikuasai oleh kegelapan. Amin, amin, amin.